bisa dikatakan asam lambung. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita bersama yang ada di sini itu hampir mengalami asam lambung. Ada yang sakit pinggang, ada yang sakit entong-entong. Apa bahasa entong-entong? Apa itu Pak entong-entong? Entong-entong itu di sini nih. Oh, belikat ya, pundak belakang ya. Itu sering terselip angin. Nah, di situ banyak sekali yang mengalami kadang-kadang. Nah, itu awal dari penyumbatan. Kalau dengan yang namanya sakit jangan terlalu takut. Kenapa? Semakin kita takut dengan sebuah penyakit, maka daya tahan tubuh kita menurun. Ketika daya tahan tubuh menurun, maka antibodi kita juga akan menurun. Ketika antibodi menurun, maka gampang sekali badan ini terserang penyakit. Mau ada genderuwonya, mau ada pocongnya, tahunya sembuh. Nggak perlu kita buka ada genderuwo pocongnya. Karena itu akan menambah rasa takut pada manusia. Ketika manusia itu punya rasa takut, was-was, maka itu jadi jembatan jin masuk pada tubuh manusia yang intinya itu untuk mengganggu ibadah manusia. Artinya ketika ada pengobatan-pengobatan tempat ya kita tidak menjustis ya monggo, itu karena teknik ataupun cara masing-masing. Cuman dengan kita keterbukaan seperti ini, maka mindset pertama adalah satu. Kami jaga bersama sesuai alhamdulillah sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di Griyo Sehat Rumah Terapi Pembenahan Tulang, Sendi dan Saraf Jambi. Oke teman-teman, kita lagi di Padepokan Griya Sehat Rumah Terapi ya. Sebenarnya saya jelasin ya, ini emang benar bentuk dan tujuan kita emang transparan ya. Di sini tidak ada yang kita tutupin, bisa kita lihat cara terapi di Griyo Sehat Rumah Terapi. Nah, di sini ada saudara-saudaranya ya, kakaknya, adiknya, keponakannya, neneknya, kakeknya, suaminya, dan istrinya. Nah, saya ulangi lagi, emang benar kita sini tidak ada yang kita tutupin. Ini emang benar real, kita transparan, tidak ada ruangan khusus. Emang di sini emang kita prakteknya emang transparan ya teman-teman. Jadi emang benar, tidak ada yang kita tutupin. Oke Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya hari ini ramai banget ya Pak Ustadz ya. Setiap hari, bukan malam ini aja. Oke. Setiap hari alhamdulillahnya ada orang yang percaya dan masih sama-sama diajak bareng berdoa untuk sehat bareng. Ini ngomong-ngomong sakit apa aja nih Pak perkaranya nih? Yang ada di sini hampir 80% lah terserang sama asam lambung. Gejala asam lambung itu banyak sekali, bahkan ada seorang medis, saya pernah mengutip dua orang medis, salah satunya itu perempuan, lupa kalau gelarnya dokter, cuma namanya saya lupa. Dia mengatakan penyakit atau sumber penyakit pertama itu adalah asam lambung atau angin, atau asam lambung yang pemicunya asam lambung yang dia menjadi gejala angin. Kalau dalam bahasa Arabnya itu angin duduk. Nah itu ada salah satu penyakit pada tubuh manusia yang awalnya ketika angin itu terus dan bertahan dia akan menjadi angin yang berbahaya. Salah satunya pundak sakit itu dari angin. Leher juga sakit, entong-entong sakit itu juga berawal dari angin. Atau ada juga yang mengatakan salah satu medis bahwa sumber utama penyakit itu dari lambung atau bisa dikatakan asam lambung. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita bersama yang ada di sini itu hampir mengalami
asam lambung. Ada yang sakit pinggang, ada yang sakit entong-entong. Apa bahasa entong-entong? Apa itu Pak entong-entong? Entong-entong itu di sini nih. Oh, belikat ya, pundak belakang ya. Itu sering terselip angin. Nah, di situ banyak sekali yang mengalami kadang-kadang. Nah, itu awal dari penyumbatan darah. Jadi harus sangat hati-hati dan kondisikan angin jangan terlalu lama ada di dalam darah. Jelas apa penyelesaiannya? Satu, bergerak, olahraga, itu yang paling penting. Kedua, pola makan. Ketiga, pola pikir. Dan keempat, yang jelas, satu, tetap berdoa, minta perlindungan untuk sehat atau selalu sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, ya benar. Betul. Tekanan. Ini ada yang nanya nih Pak tentang asam urat ini. Katanya kalau asam urat tuh asamnya harus dimanisin Pak. Tambah gula. Benar sebenarnya. Ya kan? Ada bakso urat, ya kan? Nah, itu nyambungnya ke situ. Ya. Asam urat itu sebenarnya yang bermasalah bukan kakinya atau darahnya. Asam urat itu yang bermasalah ginjalnya. Jadi ginjal itu mencetak zat purinnya terlalu banyak sehingga penumpukan zat purin. Yang parah itu kadang kita lihat ya, orang kena asam urat di kaki itu sampai di sendi-sendi tulang itu ada yang sampai benjol, ya kan, itu zat purin yang menumpuk tuh di situ. Itu asam urat, bahasanya kandungan asamnya pada urat terlalu tinggi itu sebenarnya. Kalau untuk bahasa enaknya ya kan, atau bahasa umumnya, asam urat itu bisa dikatakan apa ya, bahasa seperti sakit di persendian atau orang ngomong rematik, sebenarnya sama aja antara asam urat dengan rematik, sama sih sebenarnya. Terlalu banyak zat purin yang dicetak atau zat purinnya terlalu banyak penumpukan. Untuk penanganannya sendiri gimana Pak? Penanganan kalau untuk ginjal atau zat purin terlalu banyak, yang jelas satu, banyakin minum. Kedua, banyakin gerak. Ya. Gerakan yang sering itu akan mencerna atau akan mengurangi zat purin, penumpukan zat purin. Jadi intinya semuanya tetap kembali lagi, kalau dengan yang namanya sakit jangan terlalu takut. Kenapa? Semakin kita takut dengan sebuah penyakit, maka daya tahan tubuh kita menurun. Ketika daya tahan tubuh menurun, maka antibodi kita juga akan menurun. Ketika antibodi menurun, maka gampang sekali badan ini terserang penyakit. Nah ini lagi Pak, sebelum cuplikan video tadi kan sudah saya jelaskan tentang transparan pengobatan di sini. Nah, tolong bisa dibantu Pak dijelaskan. Jadi begini ya, berawal begini ya. Banyak sekali kawan-kawan yang mengeluh awalnya di sini ya, atau bercerita dengan saya. Dengan bahasa cerita itu begini, saya pernah berobat ke si A, si B, si C, si D dengan cara pengobatan ritual-ritual tertentu. Atau ada juga yang dia pengobatannya secara tertutup, dimasukin ke ruangan, di situ zikir dan sebagainya. Nah, perlu dijelaskan, yang paling pertama itu kita tidak bisa menghilangkan ya, yang namanya dunia sihir, gaib, itu kita tidak bisa menghilangkan. Cuman jangan semata-mata sebuah penyakit itu kita gandengkan dengan perkara gaib. Kenapa? Ketika kita sudah menutup diri dengan perkara gaib, maka susah kita untuk menemukan sebuah obat. Nah, di sini saya membuat keterbukaan dalam pengobatan ya. Kalau yang namanya sihir, insya Allah itu cukup dengan pemahaman saya dalam menangani. Saya tidak perlu membuka untuk urusan sihir,
taunya si yang sakit atau pasien yang datang ke sini yang minta tolong sini itu sembuh. Mau ada sihir, mau ada genderuwonya, mau ada pocongnya, taunya sembuh. Nggak perlu kita buka ada genderuwo pocongnya. Karena itu akan membuat menambah rasa takut pada manusia. Ketika manusia itu punya rasa takut, was-was, maka itu jadi jembatan jin masuk pada tubuh manusia yang intinya itu untuk mengganggu ibadah manusia. Artinya ketika ada pengobatan-pengobatan tempat ya kita tidak menjustis ya monggo itu karena teknik ataupun cara masing-masing. Cuman dengan kita keterbukaan seperti ini maka mindset pertama adalah satu, terbangun minimal kita bahagia. Ketika kita dalam kondisi seperti ini kita sama-sama melihat ketawa kita bahagia, maka ada salah satu sel pada tubuh manusia dia akan meningkat, minimal antibodi meningkat. Makanya banyak orang ketika di sini kayak ketawa ya akan pulang sehat. Kenapa? Kita harus meyakini sehat itu ada yang dari obat, ada yang dari medis, ada yang dari doa, ada yang dari tetangga, dan ada yang di jalan. Dari medis mungkin obat, dari tetangga mungkin omongan. Oh, biasanya saya dulu pernah sakit ini menggunakan dengan ini. Nah, ini dengan tetangga atau kawan atau saudara. Ada dengan doa. Ada orang yang ikut zikir bersama-sama pasrah kepada Allah menggunakan air aqua dan sebagainya. Allah kasih kesembuhan. Artinya kita jangan menutup diri yang namanya Allah mau kasih kesembuhan itu dengan bagaimana cara. Itu ya. Insya Allah ini kita buka, semua bisa melihat dan semua bisa dalam kondisi ketawa. Jadi tidak ada yang terjadi. Siap. Siap Bu. Aduh. Mantap. Terasa ilmunya. Sakit. Lebat, sakitnya. Aku lebih belajar tadi kok. Nah ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh ya. Ketika kita menikmati dengan sendok ini sebenarnya salah satu teknik pengalihan. Jadi ketika orang sakit itu pikiran dari sendok ini sakit maka pengalihan. Sembuhnya karena sakitnya berubah karena sendok. Dan jelas intinya sehat itu bukan karena terapi, bukan karena dibuang darah, tapi karena Allah kasih kesembuhan. Amin. Saya jangan meninggalkan berdoa minta kesembuhan. Kami di sini hanya perantara. Eta iso. Masih
keluarga besar Darah Sungai alhamdulillah sehat.